Xiao Xiao. Adik baik, dengerin saran kakak. Jangan sok ke barat-baratan, budaya kita yang paling top. Kamu, Ayo kita pergi. kamu, Mau pergi nggak sih? Lapar mati, cepetan pulang makan. gak apa-apa, cuma sementara aja. Nanti Zhao Cheng jadi orang terkaya. Pasti aku injak kamu, ayo. Cepetan pergi, kejar dia. Ah, Hai. Ada apa ini? bahan bakarnya habis. Cuma kebocoran segini doang kok bisa habis semua? Kamu cuma kasih aku uang buat beli motor doang. Kamu juga nggak kasih aku uang buat ngisi bensin penuh loh. Apa? Uang motor itu dari kamu? Kamu mau bikin aku marah mati ya? Kembalikan Tian Ruo Yuking aku. Tian apa Ruo apa King? Kamu kira aku benar-benar Liu Devaya? Ayo cepat pergi. Nanti lauk makan malam dingin loh. Ayo pergi. Kakak ipar tidak tahu kan? Kakak Xiao ngelobi koneksi buat beli jeep ini. Cuma buat bikin kamu bangga hari ini. Dulu dia sangat pelit sama dirinya sendiri sama kita juga. Terima kasih. Sama-sama, hari ini kamu sangat cantik. Apa? Yang di kelas aku tidak dengar. Komandan Xiao memuji kamu sangat cantik hari ini. Hari ini, terima kasih juga untuk bajunya. Tapi ada satu hal, aku masih mau minta tolong sama kamu. Gaun pengalinku disiapkan oleh ibu tiriku, dia sudah memihak sejak kecil. Pasti dia mau bikin aku malu di hari pernikahan buat menonjolkan putrinya. Bisakah kamu bantu aku menyiapkan gaun pengantin baru sebagai cadangan? Oke, biar aku yang urus. Cuma hal kecil kok. Kakak ipar jangan dengar dia bicara enteng. Baju naga dan Phoenix ini barang langka loh. Komandan udah ngelobi banyak koneksi. Toko pakaian di kota hampir dia datengin semua. Akhirnya ketemu pedagang dari selatan, baru bisa dikirim ke sini. Cuma kamu yang banyak omong. Kamu itu istriku. Semua yang aku lakukan ini memang harusnya. Gak usah selalu bilang terima kasih. Iya juga, kan sekarang kita sudah menjadi suami istri. Lihat tuh, yang masuk naik jeep itu adalah dia. Kelihatannya Komandan Xiao memang punya cinta sama pengantin baru ini. Pasti wanita ini yang sombong dan pengen kemewahan, Yomo. Kamu memang tumbuh bersama Komandan Xiao dari kecil. Tapi kalau dia suka kamu, pasti udah nikahin kamu dari lama. Sekarang dia sudah punya istri. Bukan baik loh kamu ngomongin orang di belakang kayak gini. Kakak Xiao dipaksa kok. Pernikahan paksa nggak ada kebahagiaannya. Kalian nggak mengerti. Xiao Bao, Xiao Yu, kalian kemari. Aku kasih tahu kalian nih, ibu tiri baru masuk rumah. Udah menghabiskan banyak uang ayah kalian buat pesta sebesar ini. Nanti ke depannya, pastilah dia akan ngiritin makanan dan pakaian kalian. Benarkah? Pasti dong. Bibi Yomo lah yang merupakan orang yang tulus baik pada kalian. Wanita jahat, aku akan mengusirnya. Xiao Bao Xiao Yu yang malang. Ini dua anakku. Xiao Bao Xiao Yu, kemarilah. Dia wanita jahat, aku benci dia. Anak ini. Ya, Xiao Bao sudah lama dekat denganku. Mungkin dia belum bisa menerima. Kakak Xiao Xiao, ada wanita lain di sisimu. Kakak Ruking, halo, aku Yomo. Teman masa kecil kakak Xiao Xiao. Teman masa kecil apa? Menurutku cuma gadis palsu. Iya juga, anak masih kecil belum paham, bedain yang baik dan buruk. Gak apa-apa, hari kita masih panjang, pelan-pelan saja. Oh iya, ibuku akhir-akhir ini kurang sehat. Jadi hari ini terus di kamar, tidak keluar. Anak nikah, ibu malah sembunyi. Di kehidupan sebelumnya dengar Suga Oju. Dia niaya ibu mertua jahat ini, sepertinya konflik mertua menantu nanti. Masih akan ribut terus. Entah Suga Oju sekarang masih puas tidak dengan jodoh pilihannya sendiri. Tadi itu tikus ya? Cuma tikus, kalau tidak kamu usir. Besok lauknya sudah ada. Kenapa, jijik? Kalau tidak kasih aku uang lagi. Aku cari orang, rapikan rumah. Tidak boleh, uangku buat modal usahamu. Nanti kalau sudah untung, gantiin rumah besar buatku. Usaha apa? Aku memang tidak bisa berbisnis.
Kamu bisa, percayalah pada dirimu sendiri. Nanti kamu akan sangat sukses. Coba pikirkan sekarang. Ada ide bisnis bagus tidak? Bilang padaku. Aku kasih modal. Jangan bilang, aku memang punya, kasih uangnya. Benarkah? Sudah kuduga, nanti kalau bisnismu sukses, harus bawa aku pindah ke rumah besar. Ini modalnya buatmu. Aku percaya bakatmu. Uang judi sudah dapat, pasti bisa balik modal di meja judi kali ini. Tenang istri, hal pertama setelah untung nanti. Gantiin rumah besar buatmu. Suruh King, nikah meriah saja buat apa? Yang meriah sampai akhir baru pemenangnya. Aku sudah selesai mandi. Pria negara memang pria terbaik. Maaf ya. Aku sudah terbiasa sendiri. Lupa kamu sekarang juga ada di sini. Gak apa-apa, anggap aja kayak dulu, seolah aku gak ada. Mulutku ini. Gantian aku yang mandi. Karena kita udah jadi suami istri, berarti urusan suami istri. Sudah waktunya kita lakukan. Kalau gitu, kamu harus pelan-pelannya. Aku takut sakit. Urusan suami istri yang kamu maksud, ini ya? Buku tabungan. Ini buku tabungan gajiku. Sejak aku masuk tentara. Selain setiap bulan kirim setengahnya ke ibuku buat biaya rumah tangga. Sisanya ada di sini semua. Banyak banget. 50 juta, dengan tingkat konsumsi sekarang. 50 juta bisa beli 2 ruko. Xiao-Xiao ini rajin banget nabungnya. Semuanya dikasih ke aku. Kamu nggak takut aku kabur? Kamu istriku, uang ini harusnya kamu yang urus, wajar aja. Uang ini, kamu mau dipakai buat apa aja, silakan. Kalau gitu, aku boleh pakai uang ini buat bisnis enggak? Terserah kamu. Oh iya? Tadi kamu bilang sakit di mana tadi? Nggak sakit. Uang kan obat segala penyakit. Sekarang aku nggak sakit di mana-mana, tenang aja. Uang-uangmu yang disimpan sama aku ini, pasti bakal aku bikin beranak pinak. Jadi punya uang yang nggak habis-habis. Maksudnya, sama Zhao Cheng, kondisinya seburuk itu. Aku bisa bawa Zhao Cheng jadi orang terkaya se-Indonesia. Sekarang modalnya segini banyak. Ini MAH kayak main game dengan angin searah. Gak nyangka dia ternyata suka banget sama uang. Cuma tertarik sama duit. Polos banget pikirannya, lucu juga dikit. Kalau gitu, kita tidur yuk. Tidur? Sekarang aku belum siap. Tapi kayaknya juga nggak apa-apa sih. Sebelum kamu siap, aku tidur di sini aja. Suruh King, sok-sokan jaim. Bangun ingat sarapannya. Aku latihan dulu. Nggak nyangka Xiao-Xiao. Ternyata orangnya lembut dan perhatian banget. Kalau bisa hidup kayak gini terus, enak juga ya. Kamu kok di sini? Udah siang banget baru bangun. Kalau aku nggak datang, siapa yang mau nyuci baju kakak Xiao-Xiao? Kamu nyuci baju Xiao-Xiao? Siapa suruh kamu malas-malasan? Kakak Xiao-Xiao pasti capek latihan di luar. Cuma butuh cewek rajin kayak aku buat ngurus rumah. Gimana bisa dia nikahin kamu yang galak kayak gini? Kamu? Siapa suruh cuci bajunya? Suruh King, nunggu kamu marah. Aku bakal panggil semua orang buat lihat kamu tuh kayak apa. Biar kakak Xiao-Xiao cerain kamu si jahat ini. Baju kakak Xiao-Xiao, dari kecil aku yang cuciin. Gak ada yang lebih berpengalaman dari aku. Tunggu aja. Mau kemana? Kalau mau cuci, cuciin juga baju aku. Kan kamu jago cuci baju? Siapa mau cuci baju kamu? Soalnya aku malas. Makasih ya, lebah rajin. Cepet pakai nuncaku. Hohoha hei. Aduh, Tante Yomo, kenapa kamu? gak apa-apa. Mungkin capek cuci baju buat kalian. Kasihan Xiao Baoku. Ibu tiri bangunnya telat banget. Pasti kamu belum makan, kan? Orang jahat kayak dia.
Nanti kamu cuma bisa makan kulit pohon sama sayur liar. Nggak ada makanan. Aduh, kasihan Xiao Baoku. Di kehidupan sebelumnya, Zhao Cheng selalu keluyuran. Nggak pulang, jadi aku masak mie polos buat diri sendiri. Saya mau masak makanan berbuat siap. Aja nggak bisa. Kalau aja bisa dirasuki dewa masak. Dewa masak. Iya. Sup bunga teratai putih, pesta roti kukus. Ini makan siang hari ini. Ini kan cuma air sama roti kukus. Makan. Makan aja, bebas. Cewek, masak aja nggak bisa. Buat apa anakku nikahin kamu? Aku emang nggak bisa masak. Tapi anakmu nikah sama aku cari istri. Nggak cari pembantu. Kamu bandel. Nggak masuk akal. Wanita galak. Tunggu. Kayaknya permusuhan ibu mertua dan menantu ini udah dimulai. Orang jahat kayak dia, nanti kamu cuma bisa makan kulit pohon sama sayur liar. Xiao Bao, kamu tunggu di rumah ya. Aku bentar lagi balik. Kayaknya kata Tante Yomo benar. Dia sembunyi-sembunyi ambil uang. Pasti mau makan di luar. Nggak boleh. Aku harus mengusir wanita jahat ini. Kamu ngapain sih? Aku. Ayo pergi, Xiao Yu. Nggak usah pergi, motornya rusak. Wah, benar juga. Kalau gitu, kamu harus berangkat sekolah sendiri hari ini. Kebetulan aku ada urusan. Duluan ya. Xiao Bao. Kalau kamu kan rusak sepeda, mana mungkin aku telat? Itu kan buat ngusir wanita jahat itu. Papa Xiao. Wanita jahat yang kamu bilang tadi. Siapa? Jangan sembarangan. Kok bisa bilang begitu ke Tante Su? Kalau Tante Su berbuat salah, Papa pasti gak akan membela. Tapi cara kalian menghormati Papa harus sama dengan cara kalian menghormati Tante Su. Tapi dia emang nggak bisa masak. Ini memang masalah besar. Aku bisa masak. Nanti aku yang masakin kalian. Katanya gak membela. Aku seharian belum makan, udah kelaparan sampai berhalusinasi. Kayaknya aku mencium bau masakan. Bau masakan. Bukan halusinasi, beneran. Aku masak banyak. Ayo makan. Ini semua masakanmu? Iya dong. Sekarang makan. Mana mama? Nenek bilang, kalau tinggal di rumah juga gak dapat makan. Jadi dia pergi ke rumah teman lamanya. Ya, dia gak dapat rezeki. Tante Su, ini buat kamu. Makasih, Xiao Bao. Pintar banget. Aku masukin setengah mangkok saus cabai. Tunggu aja. Oh iya, ada satu masakan lagi. Roti kukus handong. Versi premium. Segitu cantiknya, ternyata roti kukus. Ini masakanmu? Bukannya kamu bilang gak bisa masak? Aku memang gak bisa masak, makanya siang tadi. Aku sengaja beli belasan buku masak, terus belajar masak ini semua. Xiao Bao dan Xiao Yu masih dalam masa pertumbuhan. Mulai sekarang, aku bisa masak berbagai macam makanan buat mereka. Ternyata siang tadi wanita jahat itu ambil uang keluar, bukan buat makan di luar. Tapi buat belajar masak buat kita. Ayo makan. Aku mau makan. Aku mau. Cepetan kasih aku. Udah ada roti kukus, kok masih makan nasi juga? Mungkin dia lapar. Dia kenapa? Dia baik-baik saja. Cuma terharu sampai nangis. Oh oke. Cepetan makan. Makan. Hari ini Xiao Bao rusakin sepeda. Aku minta maaf atas namanya. Gak apa-apa. Dulu di rumah juga ada sepeda. Tapi biasanya Su Bao Ju yang naik. Aku juga gak biasa. Lebih suka jalan kaki. Kemana-mana lebih gampang. Kamu keluar hari ini. Cuma beli ini doang? Iya. Ini tumis, goreng, rebus, kukus, panggang. Nanti kalau udah bisa, masakan rumah gak bakal sama setiap hari. Udang tumis, iga asam manis. Ini apa? Hari ini baru dapat gaji dari unit. Uang ini kamu simpan. Jangan dipakai buat aku atau mamaku. Juga jangan buat Xiao Bao dan Xiao Yu. Kamu mau beli apa buat diri sendiri? Beli aja. Gimana bisa gini? Ngasih aku apa? Kamrat Suruking, kalau kamu lupa sayang diri sendiri. Sebagai suamimu, aku akan terus-terusan. Tanpa bosan, berulang kali mengingatkanmu. Kalau kamu gak bisa sayang diri sendiri, aku yang akan. "99 kalimat wajib suami sayang istri, Komandan Xiao sekarang." Udah pada baca buku kayak gini, ya? Xiao Bao kayaknya udah selesai mandi. Aku cek dulu. Uang dari Xiao Xiao ini harus dipikir gimana biar kepake dengan baik.
Ini kan gaji ayah Xiao? Dia malah sembunyi-sembunyi ambil uangnya. Ternyata bilang mau belajar masak buat kita, cuma bohongan. Cewek jahat tetap jahat, aku harus ungkapin. Lihat, permen susu kelinci putih. Enak gak? Rasanya gimana? Manis dan lembut. Ini dari Tante Su. Dibeli dari Toserba, HMPH. Bisa dikasih ke anak orang lain, gak ke aku. Cewek jahat memang, pura-pura baik di depan ayah Xiao. Ini beli pakai uang ayah Xiao yang dicuri cewek jahat. Kalian gak boleh makan. Faktanya memang begitu. Dulu kan udah kubilang, cari istri harus kayak Yomo. Yang udah dikenal baik, kamu gak dengerin. Ibu tiri yang kejam dan kasar seperti dia, nanti dua anak ini. Belum tahu bakal dapat perlakuan buruk berapa banyak lagi. Bu, Ruking bukan orang seperti itu. Dia belum pulang sekarang, harusnya dengar dulu penjelasannya. Sembarangan kasih kesimpulan, ini prasangka kamu. Kak Xiao Xiao, cewek licik kayak Suruking ini. Biasa pura-pura di depan cowok, kamu gak tahu sama sekali. Sebenarnya dia orang seperti apa? Tapi Xiao Bao kan gak mungkin bohong. Dia lihat langsung Suruking. Nyuri duit rumah buat foya-foya. Kasih tabungan rumah ke aku, biar aku yang urus. Supaya nanti gak jatuh ke tangan cewek itu. Udah aku kasih Ruking. Apa? Duit sebanyak itu, kamu sembarangan aja. Kasih ke orang luar buat urus? Bu, Ruking bukan orang luar, dia istri aku. Duit aku dikasih dia urus, wajar aja. Aku pulang. Pada di sini? Nenek Xiao, lihat dia, pas pergi tadi. Bawa tas kain jelek-jelek. Sekarang udah ganti tas keren, bawa banyak barang. Pasti duit rumahnya dihabisin buat diri sendiri. Kak Xiao Xiao, ini ketahuan basah. Kamu gak bisa lagi ngeblain dia kan? Yomo, kubang tahi masuk mulut kamu. Pasti kenyang banget. Masa mahasiswa, mulut isinya sampah. Aku cuma ngomong jujur aja. Kak Xiao Xiao, lihat dia. Xiao Xiao, lihat istri galak yang kamu nikahi ini. Mana ada menantu kayak gini? Suruking, tertangkap basah, sekarang buat surat perjanjian. Nanti bayar balik duitnya. Besok cerai sama Xiao Xiao. Memang harus bikin surat perjanjian. Nah gitu dong. Harus ditulis jelas hitam di atas putih. Nanti duit yang Xiao-Xiao hasilin. Ruking mau belanja apa aja bebas. Orang lain gak usah ikut campur. Apalagi gak berhak ikut campur. Kamu ngomong apa sih? Bu, duitnya aku yang kasih langsung ke Ruking. Dia istri sah aku suaminya. Dia pakai duit aku, wajar aja. Kamu mau bikin aku mati ya? Kak Xiao Xiao, wanita itu Suruking, dia menghabiskan uang dengan sangat sembarangan. Fine dan boros, kamu nanti juga harus memikirkan Xiao Bao dan Xiao Yu kan? Lihat saja barang-barang yang dia beli ini. Apa yang kamu angkat? Mana ada yang dibeli untuk keluarga? Ada tas kulit lagi dan tas sekolah. Hei, Ruking, ini. Ini tas sekolah baru yang kubeli untuk Xiao Bao. Departemen store ada promosi hari ini. Uang dari Xiao Xiao, harusnya pergi beli apa ya? Bibi Su, kami sudah selesai makan, kami pergi ke sekolah dulu. Ada ide. Aku tinggal bersama kedua anak ini setiap hari. Tidak menyadari bahwa tas sekolah mereka sudah sangat tua. Kamu biasanya berlatih di tentara, capek, susah juga untuk memperhatikan hal ini ketika pulang. Lagi pula kamu laki-laki, sikapmu ceroboh. Mana ada waktu untuk memperhatikan hal-hal seperti ini? Ini tas sekolah baru yang kubeli untuk Xiao Bao. Ini juga untuk Xiao Yu. Ambil saja. Sungguh cantik. kenapa cuma tas sekolah sih? Aduh, aku capek. Aku harus istirahat sebentar. Kalian semua bubar saja. Nona Yo, Kakak Xiao Xiao. setiap hari kamu datang ke rumahku dan membantu kerja. Aku sudah bilang berkali-kali tidak perlu. Ternyata kamu juga tidak mendengarkan. Tapi sekarang aku sudah punya kekasih. Aku tidak ingin dia tidak senang karenanya dan salah paham. Nanti tolong Nona Yo. Jangan datang tanpa diundang lagi. Kakak Xiao Xiao, kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Bagian mana aku kalah dengan Suruking itu? Yang sombong dan kasar itu? Bibi Wang di halaman. Bibi Liu di sebelah juga melihatku tumbuh besar. Kamu dan mereka tidak ada bedanya sama sekali. Ini hanya persahabatan. Tidak ada langkah yang melewati batas sama sekali. Lagi, di dalam hatiku. Ruking tidak ada salahnya sama sekali. Kedatangannya. Bagiku itu adalah anugerah. Saya harap Nona Yo bisa berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan nanti. Aku barusan
hanya nikmat kecil. Kakak, sebenarnya wanita jahat itu sepertinya tidak jahat juga. Wah, Tempat judi jelek ini, uangku semua habis di sini. Kak Aceng, kamu sudah kembali. Apakah kamu sudah mendapatkan cara untuk menghasilkan uang? Aku baru membeli beberapa buku lagi. Semua ini mengajarimu bagaimana berbisnis. Kalah, semua karena kau yang menyumpahiku. Kak Aceng, ada apa denganmu? Apakah kamu kekurangan modal? Katakan berapa yang kamu butuhkan, aku punya. Oh iya, modalnya memang kurang. Bisakah kamu beri aku lagi? Kak Aceng, aku tahu kamu pasti tidak akan mengecewakanku. Cara menghasilkan uang apa yang kamu temukan? Lakukan saja dengan berani, aku percaya kamu pasti berhasil. Sekarang aku tidak percaya, aku masih bisa kalah sampai habis tak bersisa. Tenang saja, rumah besar segera kita dapatkan. Kakak tidak bisa datang hari ini, kita bawakan satu untuk dia juga ya. oke. Suruking, aku tidak percaya. Nanti kamu masih bisa tertawa. Kak Aceng keluar pagi pulang malam belakangan ini, tampaknya. Hari baikku menjadi istri orang terkaya sudah semakin dekat. Tapi dengan sifat mertua keluarga Xiao. Suruking di keluarga Xiao 2 hari ini. Seharusnya sudah kacau balau, kenapa tidak ada kabar apapun yang keluar? Kak Xiao tidak pernah bicara. Kata sepahit itu padaku. Suruking tunggu aku. Kau kenal Suruking, kamu siapa? Kamu adik Suruking kan? Apa ada yang mau kamu katakan? Dia telah Kak Xiao. Dia sangat bangga, sampai-sampai menyuruhmu datang ke sini pamer padaku. Menurutku dia cuma tertarik karena Kak Ci Xiao jadi komandan. Seperti tempelan kulit anjing. Menempel Kak Xiao tidak mau pergi. Apa? Suruking tidak dianiaya di keluarga Xiao? Xiao malah jadi komandan? Suruking si jalang itu. Kenapa dia bisa hidup enak? Aku adalah adik kandungnya, mana mungkin aku tidak tahu sifatnya. Cara menggoda pria seperti Dayung sebelum dia menikah. Dia bahkan sudah berselingkuh dengan ipar laki-lakinya sendiri. Apa? Aku tahu dia bukan barang bagus. Sudahlah. Pada akhirnya, kamu hanya ingin membuat Xiao Su tidak menyukai Suruking kan? Aku tanya padamu. Apa yang paling penting bagi Xiao dan ibunya? Tentu saja kedua anak itu. Katakanlah, jika Suruking kehilangan kedua anak itu, apakah mereka akan memaafkannya? Pasti mereka akan mengusirnya keluar. Tapi tidak baik kalau kehilangan anak kan. Cari yang palsu saja. Pertama minta beberapa orang untuk berpura-pura menculik anak itu. Lalu kamu pergi menyelamatkannya. Nanti kita berikan pada Suruking. Tuduh dia tidak menjaga dengan baik, lalu Suruking. Saya rasa dia tidak bisa tinggal di keluarga Xiao lagi. Itu juga bisa membuatmu di depan Xiao. Menunjukkan kemampuanmu. Ide bagus ini. Kalau kehilangan anak, meskipun Xiao mau melindunginya. Nenek tua keluarga Xiao bukanlah orang yang mudah ditangani. Suruking, hari-hari baikmu sudah berakhir. Gambar potret Xiao Bao dulu. Oke. Surga Raja menutupi macan darat. Menara pagoda mengikat setan sungai. Air anggur mutiara istana. Selamat Ayam muda rebus jamur. bergizi dan menyehatkan. Kaulah orang yang disuruh Subauju untuk mencari kukan. Nanti Subauju akan menjauhkan Suruking dari sini. Sebentar lagi, kamu dapat membawa anak itu pergi saja. Tenang, serahkan padaku. Pasti salah. Oh tidak, pasti tidak salah. Kamu cari aku. Apa kebaikan yang bisa kamu cari aku untuk? Aku tidak mau pergi. Memang benar ada urusan penting. Tentang kakak Aceng. Sao Cheng. Jangan-jangan dia sudah tahu masalah Sao Cheng. Mau cerai dari Sao Cheng, itu tidak boleh. Dia harus tetap terikat bersama Sao Cheng. Jangan merusak orang lain. Oke, aku akan pergi. Benar saja, begitu disebut kakak Aceng dia langsung mau datang. Dia masih menyimpan kakak Aceng di hati, dasar kotor. Mimpi saja Suruking. Di kehidupan ini aku pasti jadi istri orang terkaya. Xiao Bao, tunggu aku di sini dengan baik. Jangan pergi mana ya, aku akan kembali. Oke. Duduk dengan baik, jangan bergerak. Ayo kita cepat pergi. Nanti kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Sekarang para wanita ini, semuanya menjaga anak mereka dengan sangat ketat. Bos menyuruhku dapatkan anak laki-laki. Dari mana aku dapatnya? Tunggu. Kamu mau pergi atau tidak? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku tentu saja. Aduh, Nona, aku cuma balik badan cari barang. Kamu si bocah kecil ini langsung hilang. Di kehidupan sebelumnya, aku sebenarnya juga punya anak. Perempuan brengsek. Uangnya? Sembunyikan uang di mana? Kasih ke aku. Kamu gak boleh judi lagi. Kita udah janji. Uang itu buat modal usaha. Lagi pula, Smith udah setuju investasi ke kita. Aku nggak bisa tunggu lagi. Tapi karena Sao yang kalah judi duluan. Pulang marah-marah ke aku, bikin aku keguguran. Bikin aku jadi mandul seumur hidup. Nona Su, kondisi tubuhmu terlalu lemah. Keguguran ini dampaknya terlalu besar buatmu. Kamu nggak bisa punya anak lagi. Aku dapat investasi dari Smith. Nanti uangku semua buat kamu. Sao Cheng, kok kamu tega gitu sama aku? Aku baik hati, makanya nggak usir kamu. Kamu kerja banting tulang cari duit buat aku nggak bakal jijik. Meski kamu ayam yang nggak bisa bertelur. Pergi. Kalau Xiao Bao kenapa-kenapa, aku nggak bakal lepasin kamu.
Dulu dia penakut, sekarang kemana? Kok aku mulai takut sama dia? Santai aja, Subauju. Lewat hari ini, Suruking bakal hancur. Ini bagus. Ini juga bungkusin. Di, hari ini belanja banyak ya? Aku bukan belanja. Aku mau curi anak. Bukan. Di sana ada yang kehilangan anak. Santai, tunggu aku dandan cantik dulu baru nyelamatin. Kamu kok di sini? Aku yang tanya, kamu kok di sini? Suruking udah disingkirin. Terus anaknya? Aku juga mau tanya, anaknya mana? Jangan-jangan beneran hilang? Kamu ngapain? Taruh anak itu. Ini anakku. Taruh anaknya. Dia bukan anakmu. Taruh. Lepasin orangnya. Tante Su, kamu keren banget. Gila lu, perempuan. Aduh. Dari mana kuatnya? Minggir semua. Ayo. Berani sentuh aku? Curi anak terang-terangan. Ayo ke kantor polisi. Anakku. Keguguran ini terlalu berat bagimu, kamu tidak bisa punya anak lagi. Tunggu di sini ya, aku sebentar lagi balik. Nah, aku cuma balik ambil barang. Bocah kecil ini sudah hilang. Maafkan ibu, Xiaobao. Ibu tidak akan kehilanganmu lagi. Bibi Su, aku di sini. Bibi Su, kamu terluka. Kamu baik-baik saja? Lukanya panjang dan masih berdarah, harus segera ke rumah sakit. Ayo, ke rumah sakit, ayo. Xiaobao. Gak apa-apa, Bibi Su. Aku pulang sama Bibi Yomo aja. Syukurlah, kamu tidak hilang. Gak bisa, kalau ketahuan. Kakak Xiao pasti marah dan gak mau ngomong sama aku lagi. Harus ambil kesempatan saat Suruking gak ada. Lempar kesalahan padanya dulu. Lutut! Apa? Jangan pura-pura, kami sudah tahu semuanya. Kalau bukan karena kamu lalai menjaga, mana mungkin Xiaobao hampir diculik orang. Sebenarnya aku... Ada kami di sini, kamu gak perlu takut sama dia. Bukannya kamu bilang, setiap malam Suruking selalu memukulmu? Sungguh keterlaluan. Ternyata benar ibu tiri, biasanya terlihat galak dan kasar. Ternyata hatinya jahat sekali, tega menyiksa anak. Xiaobao. Kamu juga pikir begitu, ibu? Aku enggak. Sudah, jangan pura-pura di sini. Bisa jadi ini memang rencanamu untuk menghilangkan anak ini. Biasanya aku masih sabar. Tapi hari ini demi Xiaobao dan Xiaoyu, aku akan mengusirmu keluar. Kamu pembawa sial. Cepat pergi dari sini. Wah, berani-beraninya. Apa kamu mau memukul ibu Xiao juga? Kurang ajar. Gak usah kamu usir. Kalau Xiaobao dan Xiaoyu benar-benar tidak suka padaku, aku yang pergi saja. Xiaobao, Bibi Su, aku nggak mau kamu pergi. Tenang, Xiaobao. Bibi Su tidak akan pergi. Selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa mengusirmu. kakak Xiao, sudah saat begini. Kamu masih membela Suruking. Hatinya jahat, caranya hina. Hampir saja Xiaobao hilang. Di matamu, masih ada aku ini ibumu tidak? Ibu, segala hal harus berdasarkan fakta dan bukti. Tidak bisa sembarangan menuduh dan menyimpulkan. Ini yang aku. Faktanya adalah Suruking lalai menjaga. Hampir membuat anak hilang. Memang ada penculik anak. Tapi bencana ini tidak bisa lepas dari hubunganmu, Yomo. Bawa orangnya ke sini. Komandan Xiao, dia yang suruh aku diam-diam ikat anak itu. Lalu dia yang muncul menyelesaikan dan menuduh Nona Su. Aku tidak ada hubungannya. Ampunilah aku. Apa? Bersalah ya bersalah, tunggu makan nasi penjara saja. Diam. Tak disangka, ternyata Yomo yang main sandiwara sendiri. Sehari-hari kelihatan baik, ternyata begitu jahatnya. Lalu dia juga memukul anak itu. Dia memang memukulku. Xiaobao, katakan pada ayah. Dia memukulmu bagaimana? Seperti ini dipukul. Ini namanya menidurkan. Ternyata salah paham, Yomo. Kamu juga tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu fitnah Nona Su? Ibu Xiao, aku, Yomo. Kamu kan aku lihat besar dari kecil, kok bisa kamu? Yomo, aku sudah lama memperingatkanmu. Tapi kamu tetap bandel. Bahkan sampai melakukan cara yang begitu hina. Bukan Suruking. Dialah yang mempesona kamu dengan rayuannya. Kakak Xiao, aku cuma ingin kamu melihat siapa dia sebenarnya. Kamu berani memukulku? Tamparan ini untuk menyuruhmu diam. Tamparan ini untuk sandiwara buatanmu sendiri. Hampir membahayakan Xiaobao. Kamu tidak mengatur? Aku tidak bisa atur, tidak bisa atur. Kalau aku atur, dia juga akan pukul aku. Aduh, mata ini tiba-tiba tidak bisa melihat. Aduh, aku harus pulang istirahat dulu. Aku ingin sekali membunuhmu. Jangan pukul lagi,
Nanti tangan sakit. Pakai ini. Mau lari juga tidak bisa, menculik anak kecil. Tunggulah masuk penjara saja kamu. Makan nasi penjara suruh King aku salah. Tolong bicarakan yang baik-baik untukku. Semuanya Suba Oshu. Ngomong apa sih ngalor ngidul? Bawa turun. Yomo tadi bilang Suba Oshu. Rupanya dia terlibat dalam penculikan anak kali ini. Suba Oshu dulu aku pikir tukar hidup. Kita jalan masing-masing air sumur, tak ganggu air sungai. Karena kau datang sendiri, aku juga takkan mengalah. Ibu Su, kau hebat sekali. Tante Yomo akhirnya pulang kerja. Bisa bantu lihat soal ini apa jawabanku benar? Boleh. Masa bilang aku juga nggak ngerti. Xiaoyu bukan mau merendahkan semangatmu. Kelas olimpiademu ini terlalu mahal. Mending nanti jangan ikut lagi, tunggu ibu barumu datang. Jangan-jangan dia pakai alasan ini. Bisa-bisa sekolah pun nggak boleh. Benarkah? Pastilah, soalnya kan ibu tiri. Xiaoyu ini kueku beli pagi tadi di pasar. Mau coba cicip? Nggak suka lain kali masuk kamarku harus ketuk pintu. Aku nggak ketuk tadi, aku ketuk kok. Xiao Bao sudah tidur. Ia bacakan setengah buku dongeng, akhirnya tidur. Kurasa sekarang dia makin gak bisa lepas darimu. Mana ada ia uang yang kau taruh di tempatku. Mau ku pakai buat bisnis, anggap saja aku pinjam. Pinjam apa semua punyamu uang rumah tangga? Kau yang tentukan, aku tugasnya cari nafkah. Lainnya gak usah urus. Ada lagi. Hari ini terima kasih sudah bantu aku keluar dari kesulitan. Terima kasih, apa aku kan suamimu? Aku salah bicara maksudku. Boleh cuma salah bicara, yang lain jangan cepat-cepat. Lihatlah, baru satu kalimat wajahmu sudah merah. Malam ini boleh nggak tidur di lantai? Tante Su, aku nggak bisa tidur, putri salju. Kok makan apel sedikit langsung mati terus gimana? Nanti hidup lagi. Ayo lanjut bacakan buku dongeng. Anak sialan ini. Pak Yo, kita sudah sepakat. Barangkali ini harus disisakan untukku. Nggak masalah, tapi minta tolong Nona Su kalau ada waktu. Sering-sering datang ke sini lihat kendalikan mutu. Tidak masalah. Xiaoyu mengalami masalah di sekolah. Apa? Kelihatannya cukup serius. Bagi seorang siswa, menyontek adalah hal yang sangat memalukan. Xiaoziu, saya harap kamu bisa menyadari kesalahanmu dengan benar. Guru Liu, saya benar-benar tidak menyontek. Jika kamu masih tidak mau bertobat, pelajaran di kelasku. Kamu tidak perlu datang lagi. Sebagai seorang guru, hak apa yang kamu punya? Untuk menegaskan apa soal siswa berkelas atau tidak? Siapa kamu? Saya ibu dari Xiaoyu. Nama saya Suruking. Sampai guru Liu menghukumnya tidak boleh bersekolah lagi. Lihat baik-baik, ini adalah lembar ujian tengah semester. Soal besar terakhir, dari 300 siswa di seluruh tingkat. Hanya Xiaoziu yang bisa menyelesaikannya. Bukannya bagus ya? Nilai 100. Xiaoyu, hebat kamu. Apa yang bagus? Masalahnya soal ini di luar materi pelajaran. Ini adalah soal yang dulu kami para guru pembuat soal. Teliti sendiri untuk penelitian, salah cetak ke lembar ujian. Dan sebelum lembar ujian dibagikan, hanya Xiaoziu yang pernah masuk ke ruang guru. Saya hari itu cuma mau mengirimkan kumpulan tugas. Xiaoyu, guru tahu nilai kamu bagus selama ini. Kamu juga keluar pelajaran ini, tapi ini sama sekali bukan soal yang bisa diselesaikan oleh orang seusia kamu. Saya benar-benar tidak nyontek. Guru, apakah kamu dengar jelas? Anak saya Xiaoyu bilang dia tidak nyontek. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Ini soal olimpiade matematika. Dia seumur segini. Saya ingat Xiaoziu, cuma ikut kelas olimpiade 2 minggu. Setelah itu tidak pernah ikut lagi. Siswa biasa saja. Bisa menyelesaikannya dengan mudah. Siapa yang percaya? Saya percaya. Ibu Xiaoziu.
Memanjakan anak tidak boleh seperti ini. Guru, boleh minta satu pulpen dan selembar kertas? Apa yang mau kamu lakukan? Ini soal Olimpiade, biar Guru Liu dan guru-guru lain. Coba-coba kerjakan saja. Kamu beri saya lihat. Soal ini dibuat cukup menarik. Tunggu saja lihat nanti. Untungnya, di kehidupan sebelumnya saya jadi istri orang kaya, yang paling banyak punya adalah waktu. Jadi belajar sedikit lah semuanya. Orang tua Xiao Ziu, soal ini. Boleh tahu dari mana asalnya? Kemampuanku sepertinya kurang. Ibu Xiao Ziu, apa hubungannya soal ini dengan kecurangan Xiao Ziu? Xiao Yu, coba kamu kerjakan. Tidak mungkin. Soal sesulit ini. Kami berpikir lama belum ketemu, dia cuma murid. Mana mungkin dia bisa? Bisa tidak, Xiao Yu? Beri aku 5 menit. Bilang saja, aku tidak bisa. 10 detik cukup. Guru, tolong beri Xiao Yu waktu 5 menit. Baiklah. Tatapannya itu, aku kan gurunya. Kenapa di depannya aku malah seperti murid penurut? 5 menit ya 5 menit, lagian juga tidak mungkin selesai. Jangan buru-buru, Pak Liu. Mungkin atau tidak mungkin. Waktunya hampir habis. Lumayan. Langkah-langkah benar semua, hasilnya tepat. Ternyata begini caranya. Siswa Xiao Ziu, kamu belajar Olimpiade Matematika sendiri. Aku pernah belajar sebentar, lalu berhenti. Kenapa berhenti? Kamu punya bakat matematika yang bagus. Bukan urusanmu. Iya, kok bisa berhenti? Bakatmu ini. Kalau belajar secara sistematis, mungkin. Itu nanti dulu. Yang penting, soal ini kan bisa membuktikan bahwa Xiao Yu di keluarga kami sepenuhnya mampu mengerjakan soal besar terakhir di ujian. Itu juga tidak membuktikan dia tidak curang. Siapa tahu kamu mengajarinya di rumah. Kalau gitu, aku yang buatkan soal untuknya. Gimana? Selamat pagi, Pak Kepala Sekolah. Profesor Sang, ini guru-guru tim matematika sekolah kami. Bapak siapa? Ini Profesor Sang Mingda dari Universitas Jingxi. Sedang menyeleksi peserta muda untuk Olimpiade di seluruh negeri. Kebetulan hari ini ke sekolah kami, dengar keributan di sini. Sudah dengar cukup lama. Profesor Sang Mingda, juga ahli matematika nomor 1 di negara kita saat ini. Halo, Profesor Sang. Dulu aku suka matematika, karena membaca buku Bapak. Sekarang jadi guru matematika. Itu sudah lama. Sekarang aku cuma seorang pengajar biasa. Siswa ini belum pernah aku temui. Aku yang buat soalnya. Seharusnya tidak masalah kan? Coba, Aku bisa. Profesor Zhang, silakan. Ini soal langsung dari Profesor Zhang, pasti sangat sulit. Anak ini tadi mungkin cuma kebetulan beruntung. Kalau soal beneran, belum tentu bisa. Profesor, saya sudah selesai menjawab. Jawaban benar, ini soal asli kompetisi Hua Cup tahun ini. Anak muda memang hebat. Kompetisi Hua Cup, itu kan untuk siswa SMA. Xiao Ziu baru kelas 6 SD, jenius banget. Ini membuktikan bahwa siswa Xiao Ziu Benar-benar tidak menyontek. Kamu tidak percaya ada jenius, tapi bukan berarti jenius tidak ada. Guru Liu, sebagai wali Xiao Yu, saya minta. Kamu minta maaf kepada Xiao Yu secara terbuka. Siswa Xiao Yu, guru salah paham tentang kamu. Guru Liu, yang saya minta adalah minta maaf secara terbuka di sekolah. Saya ini guru. Saya senang melihat ada murid seperti Xiao Yu, yang berbakat matematika, tapi minta maaf terbuka. Ini. Guru Liu, sebagai seorang guru, kamu seharusnya sangat paham bagi seorang siswa. Membawa nama buruk sebagai penyontek akan mendapat pandangan seperti apa di sekolah. Kalau kamu tidak minta maaf secara terbuka, saya rasa anak ini juga tidak perlu berada di lingkungan pendidikan. Yang tahu salah tapi tidak mau mengubah. Kepala sekolah, Profesor Zhang, bagaimana menurut kalian? Saya mengerti, siswa Xiao Ziu.
Saya bersedia dalam upacara bendera hari Senin. Minta maaf secara terbuka dan resmi kepadamu. Hari ini kamu bilang pernah ikut kelas olimpiade sebentar. Kok aku tidak pernah dengar Xiao Xiao sebut? Kenapa setelah itu tidak lanjut lagi? Tante Yo bilang, kamu tidak akan setuju. Masa sih? Aku justru sangat mendukung. Ditambah nenek bilang, anak perempuan semakin besar akan semakin bodoh. Tidak bisa jago matematika. Omong kosong, tidak ada aturan anak laki-laki harus belajar matematika. Anak perempuan harus belajar bahasa. Karena bakat tidak dibedakan berdasarkan gender. Di mata Tante Su, kamu Xiao Ziu adalah seorang jenius, bibit matematika yang luar biasa. Bagus sekali. Profesor Zhang, kenapa kamu datang? Aku dengar siswa Ziu belum pernah mendapat pelatihan sistem olimpiade jangka panjang, benar begitu? Ternyata, Wali Ziu, bakat teman sekelas Ziu benar-benar top. Kalau dapat pelatihan sistematis, Masa depannya tak terkira. Maksud Profesor Zhang, mau terima Xiao Yu kami sebagai murid? Ya, saya ingin Ziu jadi murid terakhir saya. Dan saya akan mengundangnya jadi penyusun soal untuk seleksi olimpiade SD saya kali ini. Murid terakhir. Penyusun soal. Kalau kalian setuju, saya bisa atur Xiao Yu untuk sekolah SMP di Beijing setelah lulus SD. Beijing. Ini tidak hanya memudahkan. Saya bimbing Xiao Yu belajar sistematis, tapi juga memberi lebih banyak kesempatan ikut kompetisi. sebagai orang tua, jangan khawatir. Sekarang SMP sudah ada sistem asrama. Makan, pakaian, tempat tinggal, tak perlu khawatir. Profesor Zhang, bolehkah keluarga kami pikir 2 hari? Pertimbangkan dulu. Dasar apa dia menolak untuk Xiao Yu? Bu, Ruking cuma bilang pertimbangkan. Kan belum menolak. Jangan-jangan dia punya pikiran lain. Pikiran apa? Menurutku, dia cuma iri lihat Xiao Yu sukses. Ibu tiri ya tetap ibu tiri. Biasanya baik-baik, beliin tas, beliin kue. Tapi soal besar, baru ketahuan isi hatinya. Tapi Tante Su sangat dukung aku belajar ini, Nek. Dulu kan nenek yang gak setuju. Ah, kan sekarang ada kesempatan. Ini beda. Xiao Yu, hari ini nenek yang putuskan. Asal kamu mau ke Beijing, siapapun tak boleh halang. Guru Liu, sebagai wali Xiao Yu, saya minta Anda minta maaf pada Xiao Yu secara terbuka. Nggak ada aturan anak laki harus belajar matematika. Anak perempuan harus belajar bahasa. Karena bakat tidak memandang gender. Di mata Tante Su, kamu, Xiao Ziu, adalah seorang jenius. Bibit matematika yang luar biasa. Aku percaya Tante Su. Keputusannya adalah keputusanku. Kamu lihat kamu. Dandan menor, mau kemana lagi? Urusan anak, bisa nggak kamu perhatiin? Lihat ini. Ruking ini. Lihat lagi ini. Itu. Televisi sebanyak ini, kamu mencurinya Ruking? Kita tidak boleh melakukan hal yang melanggar hukum. Apa yang kamu bicarakan? Semua ini adalah hasil yang mereka bantu aku dapatkan. Meskipun sekarang televisi sudah umum, tapi masih lebih banyak digunakan di kota. Bagaimana barang-barangmu ini bisa laku? Bukankah ini kebetulan waktu yang tepat? Kebijakan elektronik desa di akhir tahun 90-an membuat televisi semakin umum di pedesaan. Ya, gelaran Hong Kong tahun 97. Siaran langsung TV juga memicu demam menonton nasional. Untungnya aku masih ingat semua ini. Lalu, dari mana kamu dapat barang-barang ini? Aku susah payah mendapatkan informasi ini. Sekarang semua perusahaan dagang luar negeri di Beijing dan Shanghai sedang menggunakan komputer untuk berhubungan dengan investor luar negeri. Aku susah payah mendapatkan satu unit. Tidak ada satupun yang bisa mengoperasikannya. Tuan Yo, kami juga pertama kali melihat benda ini. Katakan saja, kalau saja kamu cari orang yang bisa. Kami bisa ikut belajar. Kamu mudah bicara. Siapa yang bisa? Aku bisa. Kejadiannya seperti ini. Aku membantu Tuan Yo menyelesaikan masalah komputernya dan berjanji padanya untuk mengajari stafnya secara berkala. Mendapatkan barang-barang ini, mendapatkan keuntungan pertama. Komputer pertama yang muncul dan digunakan di kota. Di kehidupan sebelumnya bahkan masuk berita kota Dao. Untungnya saat itu aku merasa penasaran dan mengingat waktunya. Baru bisa tepat waktu membantu Tuan Yo menyelesaikan masalah komputernya. Bisa menggunakan komputer, juga punya otak bisnis. Ruking, semakin aku bergaul denganmu, semakin aku merasa kamu seperti harta karun, tersembunyi di balik penampilanmu. Hal-hal yang bersinar cemerlang itu. Aku merasa terhormat, bisa merasakannya dari dekat.
Kamu hari ini kenapa? Bisa menguji seperti ini? Lagi belajar dari buku? Uang di rumah juga sudah aku rencanakan. Sebagian untuk keperluan rumah tangga, sebagian untuk investasi, dan sebagian lagi ditinggalkan untuk Xiao Yu dan Xiao Bao. Untuk Xiao Yu dan Xiao Bao sudah kamu siapkan? Tentu saja, barang-barang Xiao Yu ke Beijing juga sudah aku siapkan semua. Dengar-dengar musim dingin di Beijing dingin, aku khusus membuatkan dia 2 set pakaian kapas. Rumah sederhana, jalan kaya. Dengar-dengar gadis Beijing suka mode. Aku khusus memberikannya beberapa ikat rambut baru, juga kertas dan pena. Bahkan pulpen dan tintanya, aku beli yang merek. Jangan sampai anak menderita di luar. Xiao Yu itu anak perempuan. Di luar agak kurang nyaman. Aku juga bikin 2 set bra buat dia. Rupanya kamu sudah memikirkan semuanya. Aku kira. Kamu pikir, aku nggak tega biarin Xiao Yu pergi? Iya. Tapi aku rasa kamu nggak tega. Kamu yang ngerti aku. Xiao Yu itu cewek. Aku belum lama bareng dia, udah harus disuruh sekolah jauh. Aku ngerasa nggak enak banget. Tapi sekarang aku udah lega. Xiao Yu itu kayak elang betina, bakatnya. Harusnya terbang bebas di langit luas. Bukan jadi layangan di tangan kita. Ruking. Denganmu, anak-anak beruntung, aku juga beruntung. Kak, kenapa belum tidur? Kamu nangis? Angin aja, jangan urusin. Aku ingat nutup jendela tadi. Kalau bisa sama Xiao Xiao, hidup kayak gini terus. Bentar. Xiao Xiao gugur tahun berapa ya? Naikin aku jadi komandan brigade. Cepet banget ya. Orang lain nggak tahu, aku mana mungkin nggak tahu. Aku percaya banget sama kemampuan dan tanggung jawabmu. Makanya buat kenaikan jabatanmu ini, aku khusus jadi penjamin. Dokumennya nanti sore bakal diumumin. Oke, pasti nggak ngecewain harapan komandan divisi. Kalau tahu anak perempuan pulang kampung, kalau nggak tahu, dikira setan kelaparan datang makan di restoran. Bukannya duit rumah. Dikasih buat Zhao Cheng bisnis, MA. Hidup susah ini cuma sementara. Nanti kalau abang Zhao Cheng udah sukses, beli rumah gede, aku ajak mama tinggal bareng. Gimana? Apa aku lebih berbakti daripada si Suruking itu? Ngomongin si Jalang itu, beberapa hari lalu dia dapat beberapa kotak TV. Aku minta, dia malah minta bayaran, dia nggak mikir. Bapaknya udah mati, siapa yang kasih dia rumah tinggal, TV? Dia dapat duit dari mana buat beli TV? Mungkin dari Xiao Xiao, waktu dia nikah. Kan ada Jeep juga, Xiao Xiao. Xiao Xiao sekarang udah jadi komandan resimen. Suruking emang beruntung banget. Si Suruking Jalang kecil itu. Setiap kali hidupnya selalu ngandelin cowok, kakak Zhao ada di rumah. Panci kamu pinjemin dong? Iya, kenapa tiba-tiba minjem panci? Sepupu Joku, kan baru naik jadi komandan resimen. Mau bikin pesta di rumah, rayain, apa? Sepupumu komandan resimen? Kalau begitu Xiao Xiao itu palsu? Suruking, akhirnya kau juga akan kalah olehku. Wang Fang ini dulu memang suka pada Xiao Xiao. Di kehidupan sebelumnya, dia tahu aku menikah dengan Xiao Xiao. Dari cinta berubah jadi benci, sering menghalangiku. Suruking, sekarang giliranmu merasakannya. Kau bilang Suruking menghasut rekan Xiao Xiao, memasukkan komandan, menyalahgunakan uang negara, membeli jeep dan televisi, Zhao Cui. Kau harus tahu, tuduhan kapten ini bukan perkara kecil. Rekan Wang, laporanku semuanya benar. Kapten, meski Suruking adalah anakku, tapi dalam hal prinsip besar, aku tak berani melindunginya. Xiao Xiao jujur dan terbuka, kalian tak percaya. Bisa tanya ke markas. Sudah ditanya, komandan sekarang Marga Chao, bukan Xiao. Kau. Rekan Wang, buktinya semua di sini. Cepat tangkap Suruking. Interogasi baik-baik. Dulu saat Cao Cui membawa Suga Uju menikah dengan ayahku sebagai istri kedua, selalu menyuruhku mengalah. Mengalah pada Suga Uju. Setelah ayahku meninggal, semakin menjadi-jadi. Beberapa hari lalu minta televisi tidak dapat. Hari ini buat akal busuk ini, keterlaluan sekali. Xiao Xiao tidak seperti orang yang melakukan hal seperti ini. Siapa tahu, waktu akan membuktikan. Mungkin selama ini hanya berpura-pura. Benar juga, menikahi perempuan galak seperti itu, apalagi yang tidak berani dilakukan. Kebenaran masalah ini belum jelas. Diam, Suruking. Integritas rekan Xiao Xiao. Kita semua telah menyaksikannya. Karena ibumu melaporkanmu demi keadilan. Teken saja pengakuan bersalah ini dengan cap jari. Jangan buang waktu kita. Aku tidak melakukan, kenapa harus mengaku? Aku tidak mengaku. Masih berani ngotot. Rupanya kau baru kapok setelah lihat peti mati, ya? Apa-apaan?
Lepaskan. Cepat Taken. Lepaskan dia. Kau datang? Aku dengar Wang Fang membawamu ke sini. Aku langsung buru-buru datang. Tenang, ada aku. Xiao Xiao, jangan-jangan kau mau lindungi Suruking? Masalahmu memalsukan komandan belum kuhitung. Komandan sekarang memang Marga Chao. Tapi kalian tidak bertanya lebih lanjut, sekarang komandan resimen kita. Bermarga Xiao. Apa? Komandan Lu tahu ada kesalahpahaman, khusus menyuruhku untuk mengantarkan. Dokumen yang akan diumumkan besok. Benarkah? Itu, meskipun begitu. Mobil yang dibeli Xiao Xiao sebelumnya, dan TV yang dibeli Suruking sebelumnya. Uangnya dari mana? Jangan-jangan hasil korupsi? Lihat aku memukulmu atau tidak. Karena kalian ingin tahu uangnya dari mana. Aku jelaskan satu persatu. Mei 1990. Xiao Xiao menyelamatkan anak yang jatuh ke sungai. Dia nugerahi penghargaan perbuatan baik 100 yuan. Aku hanya tahu dia baik kepada keluarga. Xiao Xiao ikut tugas rekonstruksi daerah bencana banjir. Orang baik seperti ini. Tuhan, kau benar-benar akan mengambilnya lebih awal? Komandan resimen Xiao yang begitu baik, malah difitnah orang. Sungguh tidak tahu malu. Kalian berdua, ibu anak, memfitnah tentara dan keluarganya. Denda 1000 yuan. Dan minta maaf di radio desa. Wang Fang, mudah percaya hasutan. Menuduh tanpa bukti, kau dipecat. Aku? Ibu. Kenapa? Masalah sudah selesai. Masih tidak senang? Xiao Xiao, kau tahu? Kau orang yang sangat baik. Jadi saat kau bertugas di luar, harus jaga diri baik-baik. Aku tidak mau kau meninggalkanku. Mikir apa? Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Aku masih harus cari banyak uang untuk si pencinta uang ini. Xiao Xiao. Sekarang, kau lebih penting dari uang, 100 kali lebih penting. Lalu malam ini, tidur cepat, besok cari uang banyak. Xiao Xiao, di kehidupan ini, nasibmu. Aku yang jaga. Kau Subaoju? Hah? Baru beberapa hari. Cepat sekali. Sudah ada yang datang bawa hadiah untuk kakak Aceng. Tampaknya, kakak Aceng di luar cari banyak uang. Omong kosong apa? Bawa hadiah? Aku datang minta utang. Minta utang. Kakak Aceng. Dia sudah kehilangan semua uangnya di tempat judi kami. Dan masih berhutang banyak sekali. Apa? kamu, Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Hanya ini yang tersisa. Bukannya kamu keluar cari uang? Kenapa kamu habiskan semuanya untuk judi? Uangku? Itu uang terakhirku. Bagaimana bisa aku bersaing dengan Suruking? Sudah kubilang berkali-kali aku tidak bisa dapat uang banyak. Karena kamu terus ngomel-ngomel setiap hari. Akulah yang jadi rugi sebesar ini. Uangku? Itu benar-benar uang terakhirku. Aku tidak peduli, kamu harus bikin aku jadi istri orang terkaya. Aku ingin injak Suruking dengan keras di bawah kakiku. Suruking. Karena kamu selalu bandingkan aku dengannya setiap hari, aku jadi tidak bisa tenang. Kenapa kamu tidak lakukan sendiri saja? Benar juga. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku punya inginan dari kehidupan sebelumnya dibanding Suruking. Aku bisa lakukan sendiri. Aku ingat ini baru-baru ini saja. Pengusaha kaya luar negeri Smith secara rahasia mengunjungi kota pulau untuk inspeksi. Dia mau berinvestasi di sini, pemerintah dan perusahaan. Semua baru dapat kabar beberapa hari kemudian. Di kehidupan sebelumnya, Suruking hanya beruntung. Dia berhasil dapatkan investasi dari Smith. Surat kabar juga banyak memuji Suruking. Dikatakan dia adalah Nyonya Hong yang tidak kalah hebat dari Zhao Chen. Selama aku manfaatkan selisih waktu ini dan dapatkan investasi Smith, aku bisa langsung berhasil. Suruking, kali ini aku pasti akan injak kamu di bawah kakiku. Kembalikan buku tabunganku, anggap saja itu investasi untukku. Nanti pasti dapat untung besar. Nasib macam apa ini? Itu uang untuk masa tua loh. Di kehidupan sebelumnya, pertemuan dengan Smith terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada rencana kerja yang lengkap. Kali ini, aku beda 2 hari buat selesaikan rencana ini. Seharusnya lebih meyakinkan, kan? Suruking, kenapa kamu bisa di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Bagaimana dia tahu tentang Tuan Smith?
Jangan panik, walaupun dia tahu apa yang terjadi. Aku punya ingatan kehidupan sebelumnya. Suruking pasti kalah dari aku. Suruking, walaupun kamu kesini juga tidak ada gunanya. Investasi Smith hanya akan diberikan padaku. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Tuan Smith bilang, kalian boleh masuk. Ada apa dengan orang ini? Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Di satu sisi ada Smith yang langka di depan. Satu sisi adalah orang yang tidak penting. Tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada Tuan Smith. Saya tidak masuk dulu. Semuanya minggir. Sepertinya henti jantung. Untungnya metode CPR dari kehidupan sebelumnya sudah menyebar. Ayo kita masuk, dia sama sekali tidak menghormati. Pertemuan dengan Tuan Smith, jangan tunggu dia, ya. Silakan masuk. Bodoh, demi seorang pelayan saja. Meninggalkan investasi Tuan Smith, Presiden Direktur. Ini Nona Subaoju. Tak disangka Tuan Smith ternyata masih sangat muda. Dan tampan lagi. Halo, Tuan Smith. Halo. Tadi saya dengar ada keributan di luar. Ada apa? Tuan Smith, bahasa Mandarin Anda bagus sekali. Tadi di koridor ada seorang pelayan tiba-tiba sakit. Orang di luar sedang memberinya pertolongan pertama. Nona Suruking yang datang bersamanya. Karena harus menolong orang, meminta saya menyampaikan permintaan maaf. Maaf tidak bisa masuk untuk berdiskusi kerjasama dengan Anda. Tuan Smith, izinkan saya jujur. Menurut saya si Suruking itu sama sekali tidak menganggap Anda penting. Cuma seorang pelayan saja sudah berani membatalkan janji dengan Anda. Orang seperti ini, bagaimana bisa diajak kerjasama dengan tenang? Ini dokter? Saya bukan dokter. Bukan dokter kok sama mereka di sini. Lebih baik cepat panggil dokter. Kalau terlambat, nyawa lagi. Diam, saya sedang melakukan CPR. Sudah saya bilang jangan ditekan dulu. Xiao Wu, kamu sekarang bagaimana? Sudah jauh lebih baik. Kamu beruntung, berkat bertemu Nyonya ini, yang terus memberi pertolongan pertama. Terima kasih, Nyonya. Tadi saya terlalu panik, soalnya kalau benar-benar ada karyawan yang meninggal di sini, pengaruhnya buat hotel kami terlalu besar. Tidak apa-apa. Saya bisa mengerti. Kerja sama kali ini sepertinya gagal. Hanya bisa tunggu kesempatan berikutnya. Ada orang yang habis-habisan berhitung lagi bagaimana. Bukannya tetap kehilangan kerjasama dengan Tuan Smith? Subaoju, jangan kira tanpa saya. Kamu benar-benar akan kerjasama dengan Tuan Smith. Tentu saja, saya sudah memberikan banyak saran yang sangat maju kepada Tuan Smith. Suruking, ku beritahu, kapanpun juga. Kamu hanya pantas diinjak-injak olehku. Nona Suruking. Tuan Smith, kenapa Anda turun sendiri? Smith muda, sudah lama tidak bertemu. Tapi dia biasanya sangat perhatian dengan waktu. Halo, Nona Suruking. Menurut asisten, Anda juga datang untuk investasi saya? Ya, tapi maaf, Tuan Smith, tadi saya. Jadi, sekarang Anda menyerah? Tentu saja tidak. Ini tidak mungkin. Dia jelas sudah membatalkan kerjasama denganmu. Kenapa kamu masih turun sendiri untuk minta proposalnya? Saya dengar Konfusiusmu pernah berkata, orang bijak mencintai sesama. Saya lebih ingin mitra yang penuh kasih. Bukan orang yang tidak menghargai hidup dan hanya omong kosong. Ternyata, Smith masih sama seperti dulu. Nona Su, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya? Tentu saja, Tuan Smith. Tuan Smith, aduh. Suruking, kenapa kamu selalu beruntung? Jangan kira menikah dengan orang kaya, hidupmu akan baik. Hari-hari sulitmu masih di depan. Subaoju sampai sekarang masih mengira keberuntunganku karena pernikahan, tapi tak pernah terpikir. Aku selalu mengandalkan diriku sendiri. Mungkin, dia butuh waktu lama untuk mengerti. Baiklah, mari kita lihat nanti. $20 kardus pager yang Anda minta sudah di sini. Mari kita tanda tangani kontraknya. Ruking, kamu yakin? Menerima semua barang ini, jumlahnya tidak kecil. Jangan khawatir, Tuan Yo. Sekarang saya didukung pengusaha kaya Smith. 20 kardus pagar ini, saya bisa jual dalam sekejap. Tapi... Baiklah. Tunggu. Barang Suruking, saya bayar 2 kali lipat. Untung saya mengikuti Suruking beberapa hari ini. Benar-benar menemukan peluang bisnis yang dia cari. Suruking, tunggu saya untung dari 20 kardus ini. Lihat bagaimana kamu menjelaskan ke Smith.
Tapi Ruking yang datang lebih dulu. Kamu bisa bisnis atau tidak? Sudah saya bilang, saya bayar 2 kali lipat. Tuan Yo, dalam bisnis, tidak ada yang namanya datang lebih dulu. Su Baoju, kamu benar-benar licik dan tak tahu malu. Bahkan menaikkan harga di sini. Tuan Yo, saya Suruking, dalam bisnis berarti menghalalkan segala cara. Bisnis nggak ada etiketnya, Pak Yo. Barangnya saya yang ambil. Saya bayar 3 kali lipat. Pak Yo. Maaf Ruking, meski kita teman. Urusan bisnis harus jelas. Kontraknya saya tanda tangani sama kamu. Bawa kontrak baru. Terima kasih, Pak Yo. Suruking, rasanya nggak enak ya barang direbut. Kali ini, saya bakal bikin kamu kalah total. Su Baoju, kamu. Ruking, Pak Yo. Hati saya lega banget. Beban akhirnya hilang. Ini kontraknya. 20 kardus PHS, semuanya di sini. Untung kamu mau bantu acting, kalau enggak, pagar-pagar itu. saya bingung mau diapakan. Su Baoju beberapa hari ini terus ngejar-ngejar saya. Pikirannya nggak dipakai buat hal yang benar. Masih ada urusan Xiao Bao yang belum selesai sama kamu. Lagi bingung caranya bikin kamu jatuh. Ruking, kamu datang. Barang-barang itu. Pak Yo, barangnya nggak usah buru-buru. Temani saya acting. Saya bisa bikin kamu untung besar. Tapi, sekarang orang di kota juga pada pakai pagar. Pak Yo, kok kamu berani bantu saya cari 20 kardus PHS ini? Kamu nggak takut saya nggak mau? Bukannya kamu bilang sebentar lagi pagar bakal nggak laku. PHS bakal laris. Lagian sekarang toko-toko di Beijing dan Shanghai udah mulai jual PHS model baru. Lagi pusing mau ngapain stok pagar yang numpuk itu. Kamu malah bantu selesaikan. Kalau misalnya, prediksi saya meleset, Saya percaya sama naluri bisnis kamu, Ruking. Di dunia bisnis, saya sebagai pria aja. Nggak bisa nandingin kamu. Kamu punya kuping berapa? Kok beli pagar sebanyak ini? Kamu ngerti apa? Ini saya rebut dari Suruking. Bayar 3 kali lipat harganya. 3 kali lipat? Kamu gila. Kakak Aceng, lihatnya jangka panjang dong. Kita sebentar lagi bakal kaya raya. Beberapa waktu ini saya suruh orang cari info. Profesor Zhang karakternya bagus, keluarganya juga baik. Xiao Yu ikut dia pasti bakal berkembang pesat. Tenang saja, Bapak Ibu. Saya pasti jaga baik-baik Xiao Yu. Dengan bakat Xiao Yu, dia pasti akan menjadi dalam waktu singkat bintang baru di dunia catur. Xiao Yu ini benar-benar berprestasi. Bisa-bisanya membuat profesor dari kota Beijing mau menerimanya sebagai murid secara langsung. Lihat saja bagaimana anak ini bisa diasuh dengan baik. Anakku di rumah cuma tahu makan saja. Xiao Yu, ayo ini ambil. Kalau sudah ke sana belajar dengan giat ya. Beli makanan enak dan makan dengan baik. Jangan beli barang yang tidak berguna ya. Sudah paham, Nenek. Bibisu, cepat keluarkan yang itu. Sekarang banyak orang di sini. Ini kesempatan yang bagus. oh. Ini kamu pegang, kalau nanti kamu ingin pulang kadang-kadang. Kamu bisa telepon, tidak perlu pergi ke hotel dulu. Tidak perlu buang-buang waktu belajar. Oh itu, PHS. Saya tahu itu. Iklannya ada di TV, bahkan di kota Beijing dan Shanghai semua orang pakai itu loh. Keluarga Xiao benar-benar mau mengeluarkan banyak uang untuk anak. Orang sudah bilang kan. Alat ini sangat mudah dipakai loh. Terima kasih, Bibi. Dengan ini, saya tidak perlu takut lagi keluarga di rumah. Tidak bisa menerima telepon dari saya. Baiklah, waktunya hampir habis. Kami akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Kalau begitu kami pergi ya. Kak, ingat telepon aku ya. Kenapa kamu menangis? Tidak apa-apa. Xiao Yu tadi, dia barusan bilang ke saya. Bu, terima kasih. Xiao Su. PHS yang kamu berikan ke Xiao Yu tadi. Beli di mana ya? Ya betul, belinya di mana? Oh, saya sendiri yang jual di sini. Apa? BP saya kalian tidak mau juga. BP saya ini. Semuanya baru loh. Saya beli dengan harga mahal. Ah, kalau begitu saya jual ke kamu setengah dari harga pasar. Boleh kan? Ah, halo? Saya kira kamu sehebat apa. Kamu sendiri pakai PHS, malah suruh orang lain pakai BP, HMPH. Sudah beres.
Berikan saya satu. Jangan terburu-buru, semua orang akan dapatkan. Saya juga mau satu. Bagian saya belum diberikan ke saya loh. Saya juga mau satu. Laris manis. Setelah beberapa hari ini dipromosikan oleh para tetangga. Jumlah pembelian meningkat drastis. Barang gelombang pertama sudah habis terjual semua. Laba bersihnya bahkan mencapai 5.000 yuan. Efek selebriti ditambah psikologi ikut-ikutan, strategi pemasaran ini. Hanya kamu yang bisa memikirkannya. Memang tidak salah kamu jadi mitra bisnis yang saya pilih. King, kamu sangat hebat. Asalkan kamu percaya padaku, aku masih bisa menciptakan lebih banyak nilai untukmu. King, aku selalu percaya padamu sejak pertama kali bertemu. Aku punya perasaan familiar yang aneh padamu, seperti Jatuh cinta pada pandangan pertama. Apa Smith belajar bahasa Mandarin terlalu banyak? Maksudmu, seperti sudah lama kenal, kan? Tidak, King. Kamu wanita paling memikat dan terbaik yang pernah kulihat. Aku ingin mengejarmu. Tampaknya Tuan Smith dan seorangku sama, ya. Tapi sayangnya, Ruking sudah jadi kekasihku. Apa? Kekasih? Ibu, kamu juga punya anak? Sebelumnya belum sempat memberitahumu. Aku. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Dulu pria bisa punya 3 istri 4 selir. Sekarang wanita seharusnya juga bisa punya 3 suami 6 suami. Apa 3366? Aduh, Xiao Bao. Aduh, dia kayaknya agak tidak enak. Xiao Bao, kamu kenapa? ibu, kepalaku sakit sekali. Aku bawa dia pulang dulu. King, apa rencana selanjutmu? Selanjutnya, aku mau buka gedung toko serba. Aku umumkan. Hari ini toko serba ada Wenting resmi dibuka. Bagus sekali. Selamat. Aku mau dengan megah meluncurkan produk baru. Kemeja polo dari Prancis, Montagut. Mari kita sambut model kita. Apa itu modal? Yaitu gantungan baju hidup. Benar-benar modis. Dengar-dengar cuma di kota Jing dan kota Shen. Ada atraksi kayak gini. Datang-datang gantungan baju datang. Ini kan Komandan Brigade Xiao. Beneran Komandan Brigade Xiao. Bajunya bagus banget. Aku harus beli satu buat suamiku. Siapa tahu kalau dipakai, sama gantengnya kayak Komandan Brigade Xiao. Sekaligus, mulai hari ini. Semua barang di pusat perbelanjaan Wenting diskon 20%. Termasuk kemeja polo ini. Cepat lihat. Ayo cepat jalan-jalan lihat. Bisnisnya lumayan ya, bosku. Jangan panggil aku bosku. Panggil aku kepala studio Weki Studio. Suruh Xiao jadi model promosi kita, King. Ide kamu bagus banget. Utamanya, karena kita berdua suami istri kompak. Aduh, yang penting ada uangnya. Gimana aja boleh. Suruh King. Kenapa kamu bisa buka gedung tos serba? Aku malah bangkrut jadi orang miskin. Kau tunggu saja. Kok kamu datang? Kepala kayu macam kamu, dalam soal cinta. Mana saingan bule? Aku datang buat kasih saran dan bantu kamu. Xiao Jun. Ayo kita makan. Oh, kebetulan aku pengen belajar beberapa kalimat bahasa Inggris. Kakak ipar, kamu dan Komandan Brigade duluan aja. Sini, Tuan Smith. Aku gak mau ikut kamu. Ruking hati-hati. Ruking. Aduh, Tuan Smith, kamu gak apa-apa kan? Tuan Smith. Makasih udah nahan buat aku. Tenang aja. Aku bakal rawat kamu sampai sembuh total. air. Aku ambilin. Itu Smith cuma nahan buat kakak ipar sekali. Kalau bukan kamu yang nahan petinya, gak tahu gimana parahnya. Lihat, tanganmu sampai begini lukanya. Kok gak bilang-bilang? Aku kan takut dia khawatirin aku. Makanya kamu disebut kepala kayu. Sedikit pun gak bisa bikin kakak ipar senang. Terus gimana caranya menurutmu? Latih prajurit 1000 hari, pakai sekali. Komandan Brigade Xiao, lihat ya. Prajuritmu datang. Aduh kakak ipar cepet lihat, tangan Komandan Brigade Xiao kita. Sampai begini lukanya. Ini gimana sih? Gak ada apa-apa. Ya cuma nahanin peti-peti buat kakak ipar. Kakak ipar cepat lihat, sampai begini lukanya. Aduh, sakit banget nih Ruking. Aku pengen disuapin. Aduh, Suap. aduh, kepala juga agak pusing. Rasanya kaki lemes, kayaknya gak kuat berdiri. Kita. Aduh Tuan Smith. Itu, aku duluan rawat suamiku ya. Terus siapa yang rawat aku? Kan masih ada aku. Ayo, gerak-gerakin dulu. Udah sampai begini lukanya, jangan mandi dulu.
Aku ambilin handuk panas buat usap-usap. Dia mau usap-usap badan aku? Gak boleh, harus latihan lagi. 1, 2, 3. Aku. Xiao-xiao, jadi kamu bilang kamu lemes semua badan? Sakit di seluruh tubuh? Itu cuma bohong. Cowok, aku akui, kamu berhasil menarik perhatianku. Ruking, aku. Xiao-xiao, kamu latihan tiap hari. Badannya pasti bagus, ya? 8 perut kotak-kotak, jelas banget. Aku nggak percaya. Lihat sendiri baru percaya. Dulu, aku khawatir kamu cuma cinta uang. Sekarang, untungnya kamu juga suka sama tubuhku. Maksudnya apa nih? Malam ini, aku nggak tidur di lantai lagi. Ini apa? Ini, mana ada pertama kali kasih cewek jam tangan? Ruking, aku mau kasih tahu, aku setiap menit detik selalu memikirkanmu. Aku suka. Kak Su, di seberang baru buka gedung departemen store lagi. Apa? Bauju Department Store diskon 70% semua barang. Ayo cepat. Ini jauh lebih murah dari Wenking Department Store di seberang. Cepetan, cepetan. Wah, tamu langka nih. Ini kamu yang buka? Dapat duit dari mana? Hari ini jangan lewat jembatan Senjiang. Kalau enggak, mobilmu hancur. Kamu mati. Dari mana datangnya orang gila? Ngomong apaan sih? Cepat pergi. Pokoknya jangan lewat jembatan Senjiang. Kamu akan balik cari aku. Penyelamat, akhirnya ketemu kamu. Terima kasih banyak atas nyawamu. Kamu mau apa? Aku usahain penuhi. Untung aku ingat waktu kecelakaan jembatan Senjiang. Selamatkan nyawa Bos Lee. Baru dia bantu aku buka department store ini. Suruh King, kali ini kamu nggak akan menang. Bauju department store di seberang diskon 70%. Coba lihat ke seberang sana. Beneran diskon 70%? Pasti dong. Di sini. Pasti lebih murah dari Wenking. Ayo masuk, masuk. Kak Ruking, kalau begini terus kita bakal bangkrut semua. Bauju department store itu kayak perekat kulit anjing. Kita jual apa, mereka jual apa. Dan semuanya dijual diskon 70% rugi. Kalau begini terus, pelanggan kita semua direbut mereka. Setiap ada pelanggan datang, karyawan toko mereka langsung teriak-teriak di depan toko kita. Sampai orangnya direbut. Kerja selama ini, belum pernah ketemu pedagang yang nggak tahu malu kayak gini. Panik apa? Kesempatan kita jadi kaya datang nih. Beneran? Pergilah. Tinggalkan pekerjaanmu, ikut aku. Bos, sejak toko kita buka, kita terus merugi, modal di pembukuan. Sudah hampir habis. Kapan kita naikkan harga lagi? Tetap diskon 70%, mereka pasti tak tahan lama. Tunggu sampai suruh tutup toko dengan malu, baru kita naikkan harga. Tapi, Diam, tak paham apa yang kukatakan. Suruh King, kali ini lihat bagaimana kau bangkit. Bisnisku baru mulai, kau sudah minta uang. Bauju, kali ini aku bersumpah. Aku benar-benar ingin hidup tenang bersamamu. Sungguh, Tentu, mungkinkah Zhao Cheng di kehidupan sebelumnya? Setelah dijebak kasino ini, benar-benar berubah dan sukses berbisnis? Sepertinya hari jadi istri orang terkaya sudah dekat. asal kita suami istri bekerja sama, bisnis pasti semakin besar dan kuat. Nanti suruh King itu hanya pantas mengambilkan sepatumu. Baiklah, aku percaya sekali lagi. Ini kurang banyak ya? Ambil sedikit uang dari rekening untuknya. Bos, pembukuan kita sudah kosong. Apa? Berapa waktu lalu, tiba-tiba datang sekelompok orang. Mulai borong barang kita. Kau bilang sebelumnya. Stok harus selalu tersedia. Nah ini, Siapa mereka? Hari ini, semua barang Wenking Department Store diskon 50%. Batas 2 barang per orang, siapa cepat dapat. Cepat, diskon 50%. Jangan sia-siakan. Toko baju masih diskon 70%. Tokonya sudah hampir kosong. Barangku mana? Sudah habis terjual. Dari mana kalian dapat barang? Bos kami bilang, karena toko bauju. Jual murah, semua buka usaha, pelanggan siapa saja. tak boleh kami menimbun? Bos, karyawan-karyawan ini yang borong barang kita. Kalian-kalian. Mari kita berterima kasih pada pemberian toko bauju. Terima kasih toko bauju. Bos, telepon. Halo? Kau memang bukan pebisnis, aku putuskan tarik modal. Wah, Bos Lee.
Kukira kamu hebat banget. Ternyata masih kalah sama Suruking. Wah, kembalikan gelang emasku. Pergi sana. Selesai. Bajumu bagus banget, punyamu juga oke. Nanti sore kita jalan-jalan lagi. Wah, kalian bertiga, ini bahan apa sih? Di toko jahit aja aku belum pernah lihat. Sekarang siapa yang masih ke toko jahit? Kami semua ke Wenking Mall yang dibuka Ruking. Baju di sana modis banget, aku pakai. Suamiku bilang, aku jadi terlihat muda. Ayo, kami duluan lihat. Oke. Wenking Department Store. Biar aku lihat, ada apa sih sebenarnya? Wah, bajunya memang bagus ya. Tak disangka Suruking ini memang punya kemampuan. Sudah tua-tua begini masih mau berdandan kayak kupu-kupu. Sungguh tidak tahu malu, ini kayaknya waktu aku muda. Untuk dipakai nikah, sayang sekarang sudah tua, Bu. Kamu sanggup beli nggak kok pegang-pegang, katamu itu. Kamu buka toko bisnis, ngapain urus aku sanggup beli atau enggak? Aku lihat-lihat aja nggak boleh? Belum lagi isi kantongmu ada berapa? Beli baju ini, Bu, setidaknya kamu punya kaca di rumah. Usiamu sudah segini, masih mau pakai rok warna-warni. Nggak tahu mau bujuk siapa di luar. Sungguh nggak kelihatan dia orang kayak gitu. Baju ini, pasti dia beli. Kamu siapa? Oh, datang bantu nenek tua ini, mau bela ya? Kamu gak tahu aku siapa? Aku karyawan Wenking Department Store, banyak orang pengin kerja. Pekerjaan yang diincar ini, orang kayak aku. Harus kenal kamu buat apa? Belakangan ini bisnis berkembang. Urusan rekrut karyawan kurang aku ikut campur. Tak disangka merekrut barang seperti ini, Bu. Kalau kamu suka baju ini, ambil saja. Beli aku tuh. Nggak usah, nggak dengar aku bicara ya. Kalian punya uang beli nggak? Kalau rusak siapa yang ganti? Lepaskan. Kamu berani marahin aku? Kamu nggak tahu aku siapa? Kamu diam saja, kamu nggak tahu dia siapa. Manajer, akhirnya datang. Lihat nih dua orang melarat ini. Nggak sanggup beli masih ngotot. Jangan bicara. Aku tanya, apa prinsip layanan Wenking Department Store? Melayani pelanggan, semua orang setara. Karyawan seperti dia ini dilatih bagaimana sampai bisa bekerja? Siapa dia ini sampai begitu besar kepala? Kamu siapa? Bahkan berani menasihati manajer kami. Kamu pikir kamu siapa? Pemilik Wenking Department Store. Diam kamu. Ini bos kami, Suruking. Jangan cuma baju ini, gedung department store ini pun miliknya. Suruking? Habis. Ini namanya air besar menghantam kuil naga. Siapapun saya, selama saya pelanggan Wenking Department Store. Sebagai kasir, kamu harus melayani semua pelanggan dengan setara. Bukan seperti kamu, tinggi hati tapi tak berkemampuan. Kamu cuma penjual, jangan sok penting. Lalu, sebagai seorang wanita, tua atau muda, punya kebebasan dan hak untuk mengejar kecantikan. Bosu, saya salah. Saya buta mata. Saya telah menyinggung Anda dan ibu mertua Anda. Toko kamu bisa tutup. Ibu, saya bungkuskannya. Sebagai seorang wanita, tua atau muda, punya kebebasan dan hak untuk mengejar kecantikan. Sudah, saya antar Anda pulang. Tunggu. Kamu sudah jadi bos, lihat. Di badanmu tak ada perhiasan. Kalau orang lain tahu, pikir saya pelit padamu. Ayo, bawa kamu beli gelang emas. Baik, ayo. Oh ya, bantu saya pilih beberapa lipstik juga. Harus 100 kali lebih cantik dari Bibi Liu dan Bibi Wang. Baik, saya bantu Anda jadi yang tercantik di kompleks. Ayo. Kalian berdua pulang bersama? Iya. Xiao Yu kirim hadiah dan surat dari kota Jing. Dari Xiao Yu, cepat kita lihat. Ayo. Nenek, Paman, Bibi, Xiao Bao. Lama tak jumpa, pasti rindu ya? Saya di kota Jing baik-baik saja. Belajar banyak ilmu dari guru. Guru dan istrinya juga ajak saya jalan-jalan di kota Jing saat libur. Saya belikan hadiah, dikirim bareng surat. Semoga kalian suka. Aduh, kok cepat sekali tangannya. Kartu pos. Ini kota Jing? Sudahlah, sudah. Saat ini, saya merasa seolah-olah tidak pernah ada kehidupan sebelumnya, tidak ada dendam dan kesal masa lalu. Hanya ada orang yang mencintai dan saya cintai saat ini. Ada apa? Nggak ada, cuma pengen momen ini bisa berlangsung selamanya. Bagus banget. Jangan lihat. Jangan lihat. Kenapa? Kenapa semua hal baik selalu jatuh ke Suruking? Padahal aku yang hidup kembali. Seharusnya aku yang mengubah nasib. Kenapa? Udah cukup belum? Sepanjang hari Suruking. Kamu hidup buat Suruking ya? Semua gara-gara nikah sama kamu yang bawa sial ini. Gue baru nggak pernah hidup enak.
Menurut gue, kamu nasibnya nggak seberuntung dia. Terima nasib aja deh kamu. Terima nasib. Suruking, karma kamu akan segera datang. Komandan Brigade Xiao, buruk. Ada apa? Pelan-pelan ceritanya. Xiao. Komandan divisi, ada apa? Kau sampai datang sendiri? Xiao, kamu punya waktu semalaman untuk berkemas dan pamit sama keluarga. Besok pagi jam 6. Kita berangkat ke daerah bencana. Suruking, meski kamu sudah menghitung segala cara, terus gimana? Apa kamu bisa melawan takdir? Suruking, ini nasibmu. Hah, cuma tugas biasa aja kok. Habis bantu bencana, aku balik. Bisa nggak kamu jangan pergi? Oh, udah banyak yang pergi. Nggak ngaruh satu orang lebih atau kurang. Maaf ya, ini tugas dan kewajibanmu. Aku nggak seharusnya bilang hal egois kayak gitu. Ada apa? Kok kali ini kayaknya tegang banget? Kali ini beda. Aku mimpi. Tadinya, cuma tugas bantu bencana biasa, tapi nggak tahu. Ternyata banjir besar 100 tahun sekali. Nyawa banyak orang terancam, dan kamu buat nyelamatin orang. Cedera, cacat, lalu gugur. Xiao, aku hamil. Ini cocok buat ibu. Ini cocok buat aku. Ayo coba. Ini kenapa? Aku nggak apa-apa. 2 hari ini mual terus, nggak selera makan. Aduh, anak bodoh. Ini, kamu hamil. Ayo pulang. Mama masakin makanan enak buat kamu. Ayo, pelan-pelan ya. Sudah aku konfirmasi, aku benar-benar hamil. Aku tadinya mau memberitahumu di hari ulang tahunmu. Xiao, kita punya anak sendiri sekarang. Meskipun begitu, kamu tetap mau pergi juga? Di dalam mimpimu. Apakah orang yang aku selamatkan itu selamat? Itu artinya dia selamat. Maafkan aku, Ruking. Aku adalah seorang prajurit, tugasku adalah menjaga negara dan rakyat. Kalau kali ini, Sudah jangan bicara lagi. Ruking, selama jam tangan ini masih bergerak. Itu artinya aku selalu memikirkanmu. Tunggu aku pulang. Baik, aku akan selalu memakainya dan menunggumu pulang. Tanu bencana sudah pasti harus ikut membantu. Semakin banyak orang yang pergi, semakin banyak orang yang bisa diselamatkan. Kamu punya misimu sendiri. Aku juga punya tugasku sendiri. Uang di buku tabungan ini, selain untuk kebutuhan sehari-hari dan operasional toko Wenking, sisa uangnya. Aku rencananya akan saya sumberkan semuanya ke rekening tabungan darurat daerah bencana untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari dan jaminan keamanan para prajurit penanggulangan bencana. Apa? Bukan hanya itu, aku akan menggerakkan semua perusahaan yang bisa digerakkan untuk menyumbang. Sudah waktunya, biar kalian lihat sendiri seberapa besar energi pengusaha amal asli Tiongkok. Baru tadi aku terlalu cemas sampai hampir lupa. Kehidupan di kehidupan ini sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Dengan aku di sini. Bahkan kalau akhirmu pasti mati. Aku juga akan bantu kamu ubah akhir ini satu persatu. Ah, kapan cuaca ini cerah ya? Bencana banjir di selatan kali ini. Tidak disangka seburuk ini. Ya betul. Negara sudah tidak sedikit mengirim orang untuk menyelamatkan kali ini. Bahkan Komandan Xiao juga pergikan. Tapi kali ini ada pengusaha anonim. Tiba-tiba memberi sumbangan dalam jumlah besar.
yang membuat banyak pengusaha lain juga ikut menyumbang. Kualitas hidup dan jaminan keamanan masyarakat di daerah bencana naik drastis. Semoga bencana ini cepat berlalu. Ah, mau hujan nih. Ayo kita pergi. Semoga bencana cepat berlalu, dan semoga kamu juga cepat pulang ke rumah. Sudah sebulan sejak penanggulangan bencana dimulai. Hitung-hitung tanggalnya. Mereka seharusnya sudah cepat pulangkan. Ah, salah tekan bos. Angkamu ini salah hitung lagi. Maafkan aku. Sudah pulang. Suamiku sudah pulang dari penanggulangan bencana. Oh ya? Sudah sampai mana? Pasukan mereka sedang berjalan pulang. Hao Jun, kenapa kamu datang? Xiao Xiao mana? Kakak ipar, dengar dulu, ada kabar. Dia. Di mana dia? Maaf kakak ipar, kakak Xiao. Kakak ipar, kakak Ruking. Dokter bilang kamu pingsan karena hamil. Terpicu emosi, kamu seharian di kamar. Pikiran melayang, keluar lihat matahari. Bagus untuk anak. Cepat bangun, lihat dirimu sekarang. Jadi seperti apa? Kamu cuma berbaring gini. Bisa bikin Xiao-Xiao balik? Hidupmu tak dilanjut, malmu tak diurus. Kamu dan anak di perut Xiao-Xiao. Tak mau lagi? Kamu kehilangan suami. Tapi aku kehilangan anak, anak terakhirku. Dia cuma hilang, belum mati. Iya, dia cuma hilang, belum gugur, ini. Tak ada kabar, itu kabar terbaik. Aku percaya anakku, bukan pengecut. Yang gampang dibawa pergi. Bu, aku lapar. Iya, ibu masak. Tagihan ini, periksa teliti tiap hari. Dinding dan konter ini, sini dan sana. Semua harus bersih. Masih sama aja. Sudah sebulan, bos kayak kesurupan. Paling awal datang, paling akhir pulang. Tak berhenti sedetik, meski tak mau. Harus terima kenyataan. Kebersihan dan pelayanan harus ditingkatkan. Hao Jun, kamu datang. Kakak ipar, sebulan ini kami tak menyerah. Mencari kakak Xiao, tapi banjir surut. Kakak Xiao belum ketemu, organisasi berencana. Beri gelar pahlawan dan medali kelas 1. Xiao Xiao bukan pahlawan, dia belum mati. Medali itu, tunggu dia balik ambil sendiri. Kakak ipar, Pulang, bilang ke pimpinan, kalau tak cari. Aku cari sendiri. Selama mayat Xiao Xiao tak ditemukan. Dia belum mati. Artinya, mayatnya tak utuh. Kamu mau apa? Masih tidak mau terima kenyataan? Aku tahu akhirnya, Xiao-Xiao. Dia sudah meninggal. Suruking, berani-beraninya kau pukul aku. Pemukulmu perlu tunggu hari baik. Dengar ya, kalau memang nganggur, cari makan sana. Daripada nanti makanannya dingin. Suruking kau ini. Sekecil apapun kau, tidak akan mengubah. Fakta Xiao-Xiao takkan kembali, HMPH. Xiao Xiao, kapan kau pulang? Kurus. Xiao Xiao, kalau kau tak segera pulang, aku bisa gila. Aku lihat siapapun seperti kau.
Kalau Suruking tak bisa dijatuhkan, maka targetkan si nenek tua ini. Setelah Xiao Xiao meninggal di kehidupan lalu, dia menghinaku, membuatku tak tenang. Sekarang, aku akan menabur benih perselisihan di antara mereka. Jika dia mengira Suruking adalah wanita yang membawa sial, untuk anaknya, aku yakin dia akan mencabik Suruking. Nenek Xiao, sedang sibuk? Siapa kau? Aku Baoju. Baoju? Itukah adik tiri yang selalu menindas Suruking? Mau apa kau? Nenek Xiao, aku sudah meramal. Anakmu takkan pulang selamat dari bencana ini, karena ada orang jahat di sisinya, membawa sial, menghisap nyawanya untuk kekayaan. Siapa itu? Jangan-jangan Ruking? Terjebak. Benar Nenek Xiao, memang pintar. Kudengar dari Master Spiritual, kalau kau hancurkan usaha Suruking, maka Xiao Xiao mungkin bisa pulang selamat. Kukira kenapa aku tak suka melihatmu. Dengar, anakku pasti pulang. Mau aku hancurkan toko menantuku? Mimpi. Apa-apaan? Bah. Datang lagi, ku tebas kau. HMPH. Aduh. Nenek tua, sama sulitnya seperti dulu. Aduh. Bentuk baju ini tak seperti milik Xiao Xiao. Suruking selingkuh. Akhirnya ketahuan. Kulihat jelas, tengah malam. Suruking membawa pria masuk rumah. Mayat Komandan Xiao belum dingin. Dia sudah berbuat mesum, keterlaluan. Tapi Suruking kelihatannya, dan Kolonel Xiao itu mesra banget, nggak bisa dipastikan. Soalnya kan suaminya pergi, hatinya pasti sepi. Kayak janda Wang tetangga sebelah, dia itu. Udah lama sama adik iparnya, ayo cerita dong. Kita lagi bahas masalah Suruking hari ini. Kalian ngomongin apa sih? Ngomong sembarangan lagi, aku cabut mulut kalian. Waduh, Nenek Xiao. Jangan sampai mata nenek tertutup sama Suruking. Cewek matre kayak dia gini. Apa-apa yang kotor bisa dia lakukan. Kamu, Suruking sebagai keluarga tentara, berani selingkuh sama laki liar. Menurutku sih, harus dilapor ke RW, ditangkap, dan disita semua hartanya. Bohong, bohong. Subaozu, udah cukup belum keributanmu? Kenapa? Berani buat, nggak berani ngaku ya, Suruking? Aku lihat sendiri, kamu bawa lelaki liar tengah malam ke rumah Kolonel Xiao. Kamu sendiri yang jemput dia. Waduh. Ruking, kalau mau cari yang baru, tunggu dulu bentaran lah. Iya nih. Nggak adil banget buat Kolonel Xiao. Kalian ngomong apa sih? Aduh, bikin kaget. Ini apa sih? Kapan hubungan mereka berdua jadi seakrab ini? Siapa yang tahu? Jadi mertua, malah belain menantu kayak gini. Subaozu, aku ulangi, aku nggak ngelakuin itu. Aku takut sama dia buat apa? Aku lihat sendiri. Hari ini, dia cuma air liur. Aku bakal tenggelamin Suruking. Jangan kira gaya lo bisa nakutin aku. Suruking, kalau sekarang, bisa bawa pacar gelapmu keluar ngaku di depan umum. Aku nggak bakal keluarin bukti yang aku pegang. Aku kasih lo muka. Kalau nggak, aku tempel poster. Bikin lo malu seumur hidup. Oke, kalau gitu langsung aja lapor ke RW. Jangan bikin ribut di rumahku. Jangan pergi dong. Lo takut ya? Hah? Apaan sih? Nggak berani ngaku ya? Hah? Ruking, lo gak apa-apa kan? Dasar anak setan. Dari dulu aku udah nggak suka sama lo. Gimana Ruking? Nggak kenapa-kenapa kan? Bu, jamnya rusak. Xiao Xiao bilang sama aku. Selama jamnya masih jalan, dia bakal ingat aku. Tapi sekarang jamnya rusak. Ibu, apakah Xiao Xiao tidak akan kembali? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ibu Su, Kamu bilang Subaoju bilang. Apakah ada kesalahpahaman? Selama ini, Ruking terlihat tenang-tenang saja. Aku pikir, dia tidak punya perasaan apa-apa pada Komandan Xiao, ternyata cuma pura-pura kuat. Bagaimana bisa aku merusak jam tangannya? Ibu Su jangan sedih, Ibu. Ruking, Bodoh, jam rusak, aku belikan yang baru saja. Kok bisa nangis sampai begini? Xiao Xiao. pulang saja sudah bagus. Memang jodoh ya, iya. Xiao Xiao ternyata tidak mati. Jangan panik, jangan panik. Subaoju, Suruking selingkuh itu buktinya sudah jelas. Nanti dulu bahas ini, banyak yang lihat. Kita selesaikan dulu urusan di depan mata. Xiao Xiao, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia selingkuh di luar, buktinya di sini. Subaoju, barang ini. Aku sama sekali tidak pernah lihat. Ruking bilang tidak lihat, ya berarti tidak lihat.
Barangnya sudah ada di sini, kamu masih mau membelanya. Kalian melanggar etika dan moral seperti ini, aku bisa lapor ke markas. Kamu cuma komandan kecil saja. Jangan pikir bisa berdiri di sini, berbuat semaumu. Komandan kecil, kalau wakil komandan divisi Xiao gimana? Komandan Divisi Lu. Kamu tadi bilang, Tugas penyelamatanmu kali ini luar biasa, atasan khusus memberi penghargaan. Menyuruhmu jadi contoh, ini surat penunjukan kenaikan pangkatmu. Suruking, kok keberuntunganmu sebaik ini? Apapun jabatannya, dia membela istrinya yang selingkuh. Itu salah, Komandan Divisi Lu, kamu datang pas sekali. Kancing ini buktinya. Cepat tangkap Suruking. Kancing ini milikku. Ah. Ruking, aku belum sempat kasih tahu. Aku dan Komandan Divisi Lu pacaran bebas. Apa? bukan, Komandan Divisi Lu, aku anggap kamu kawan seumur hidup. Kamu malah mau jadi ayahku. Suba Oju. Suruking, kamu mau apa? Melihat aku jadi bahan tertawaan? Suruking, kenapa nasibmu begitu baik? Suba Oju. Di kehidupan sebelumnya, kamu juga merasa nasibku baik. Jadi di kehidupan ini, aku menyerahkannya padamu. Di kehidupan sebelumnya, kamu juga terlahir kembali. Sudah kuduga, mana mungkin kamu menang dariku? Suba Oju, kamu belum sadar juga? Di kehidupan ini, kamu terus menghitungiku. Tapi tetap tidak memperhitungkan akhir nasibmu sendiri. Selalu ingin meniru kesuksesanku di kehidupan sebelumnya. Tapi hidup setiap orang itu berbeda. Kondisimu hari ini, itu salahmu sendiri. Kalau nanti masih mau ganggu, aku siap hadapi. Aku takkan biarkan kamu sakiti aku dan keluargaku lagi. Ruking, Kamu kok datang? aku jemput kamu pulang. Zhao Cheng, Teriak apa? Aku mau main dengan siapa ya terserah. Ada waktu periksa tubuhmu sendiri sana. kamu buat aku kena penyakit kotor, kubunuh kau. Dengar itu? Anak kedua keluarga Sugila. Mungkin ini memang nasib. Dengar dari ibu, kamu di Wenking Department Store, bicara hal-hal itu padanya. Membuatnya terinspirasi. Dia sebenarnya selalu bisa menulis dengan indah, tapi dulu dia pikir wanita tak boleh pamer, jadi tak pernah tunjukkan. Saat aku pergi, dia mulai latihan menulis. Kebetulan ketemu Komandan Lu. Ruking, kenapa tak dengar aku bicara? Kamu masih hidup. Kenapa tak pulang? Aku bisa kembali, berkat kamu. Aku. Sebenarnya, semua orang harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu donasi uang itu, kami tak bisa beli pelampung terbaru. Aku pakai itu. Terhanyut ke desa kuno di hilir. Diselamatkan penduduk lokal, cuma tempat itu sinyalnya buruk sekali. Aku tunggu sampai bisa bergerak, baru cari pasukan terdekat. Makanya, langsung aku buru-buru pulang. Bagus sekali. Kamu bisa hidup kembali. Takdirmu berubah. Cuma jam yang kamu beri padaku. Selama jantungku masih berdetak, aku akan selalu merindukanmu. Tapi, aku tetap merusaknya. Itu karena melihatmu, detak jantungku berhenti sebentar. Dari mana belajar kata-kata cinta norak ini? Tak takut didengar orang? Kalau yang ini, Apa? aku cinta kamu, Ruking. Aku juga. Ini pernikahan siapa?
Keluarga Xiao? Iya, itu mertua keluarga Xiao. Katanya mau menikah sebelum akhir tahun 99, nanti saat milenium baru tiba. Cinta mereka sudah melewati 1 abad. Hi, 2 anak kecil pengantar bunga. Paman Zhao Jun, kenapa kamu selalu jadi pengiring pengantin pria? Setiap kali masih jomblo. Dasar anak kecil, cuma ngomong yang gak aku suka, ayo. Kita masuk dulu. Kamu bilang, ini bukan pertama kaliku. Kenapa masih gugup banget ya? Ibu gugup apa sih? Kalau nanti komandan Lu nggak baik sama ibu, bilang aja sama dia. Menantunya itu di sini terkenal galak. Nanti biar dia sendiri yang mikir. Bu, orang yang menjemput pengantin sudah datang. Aduh, gimana penampilanku? Bagus banget, Bu. Ayo. Ruki, belajar 1 kalimat dari Tante Wang dan Tante Liu. Kalimat apa? Sekarang sudah tahun 2000. Hah? Aku mencintaimu sudah sepanjang abad. Jijik banget.